Saudara-saudari, bagaimana perhatian gereja kepada teman-teman kita yang difabel dari sisi pendampingan iman dan pengajaran iman Katolik? Yang pertama, dasarnya dulu. Dasar perhatian kita ada di antara lain Matius 4 ayat 24, bahwa berita tentang Yesus tersiar ke seluruh Syria. Lalu dibawalah kepadanya orang-orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit, ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Berikutnya adalah Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya pada Tuhan Yesus, siapa yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya sehingga dia terlahir buta? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga salah orang tuanya, namun karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Nah, dari sisi Katekismus Gereja Katolik nomor 868 dikatakan bahwa tugas utama gereja adalah membagikan kepenuhan keselamatan itu kepada semua bangsa, bahwa gereja berpaling pada semua manusia apapun keadaannya, karena gereja adalah utusan ya, Tuhan menurut hakikatnya. Jadi kepada semua orang, termasuk teman-teman yang difabel. Secara khusus kitab hukum kanonik kanon 777, di situ ada pasal yang menjelaskan dengan 5 paragraf ya. Paragraf keempat mengatakan supaya pengajaran kateketik diberikan pula kepada mereka yang menyandang cacat fisik atau mental, sejauh keadaan mereka mengizinkannya. Jadi kita berkewajiban juga membawakan warta gembira pengajaran iman Katolik pada teman-teman yang difabel. Paus Fransiskus sendiri dan Bapak Uskup mengendaki hal ini, bahwa kaum difabel harus diperhatikan, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel itu menjadi perhatian utama dari semua. Dan moto Bapak Uskup sendiri mencari dan menyelamatkan paling bisa dirasakan pada mereka yang difabel, yang KLMTD. Arah dasar keuskupan pun dan rencana induk Keuskupan Agung Semarang selalu menempatkan KLMTD dalam tataran yang utama. Pada Hari Disabilitas Sedunia 3 Desember, Paus Fransiskus tahun 2022 menyatakan bahwa kita itu mesti bicara tentang magisterium kerapuan. Magisterium itu kuasa mengajar. Magisterium kerapuan itu membuat masyarakat kita lebih manusiawi, kata beliau, lebih bersaudara, memungkinkan kita semua memahami bahwa kebahagiaan adalah ketika kita mau berbagi. Magisterium kerapuan ini memberi karisma kepada Anda, kepada kita semua, khususnya penyandang disabilitas, agar memperkaya gereja. Kehadiran teman-teman yang difabel membantu mengubah situasi aktual dalam hidup kita, menjadikan hidup ini lebih manusiawi, lebih ramah, tanpa kerentanan, tanpa batasan, tanpa hambatan untuk diatasi. Tidak akan ada kemanusiaan sejati tanpa kerentanan dan tanpa batasan, tanpa hambatan untuk diatasi, kata beliau. Artinya ya, perhatian pada teman-teman yang difabel merupakan mau tidak mau adalah hakikat kita. Kita lihat di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016, kita harus menjelaskan istilah ini dulu ya, dijernihkan ya. Di undang-undang itu disebut penyandang disabilitas. Ini mau memakai kata disability atau disabilitas. Nah, untuk urusan kebijakan pemerintahan di wilayah formal pemerintahan, maka maknanya sangat lugas ya, menunjuk pada ketidakmampuan atau disable. Istilah difabel, different ability, atau berkemampuan yang lain, atau berkemampuan khusus, atau berkebutuhan khusus, itu istilah yang dipakai untuk layanan kemanusiaan
untuk kegiatan sosial, untuk pemberdayaan yang menunjuk pada ability-nya, kemampuannya. Istilah umat berkebutuhan khusus, umat berkemampuan khusus, atau difabilitas itu lebih khas di kalangan gereja Katolik. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu ada ragam disabilitas ya di bab 2. Disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik. Kita juga mesti ingat bahwa peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat di tahun 2006 tentang pedoman teknis, fasilitas, dan aksesibilitas pada bangunan dan gedung dan lingkungan, kita mesti juga memperhatikan ini, rumah sakit, lembaga-lembaga, sekolah, dan tempat-tempat umum termasuk tempat ibadat itu sangat dianjurkan memiliki fasilitas untuk teman-teman yang difabel. Demikianlah dasar kitab suci, ajaran gereja, dan undang-undang peraturan pemerintah terkait dengan difabel. Kita lanjutkan ke video yang kedua, bagaimana mendampingi dan mengajarkan iman pada mereka. Berkah dalam.